Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Rasa hormat saya buat hambanya yang durapi Tuhan, Pastor Kem bersama dengan Ibu Gembala Jemaat GBIWC Ibis Budget Hotel yang luar biasa. Rasa hormat yang saya bersama buat seluruh pengurus jemaat dan tim pastoral dan seluruh jemaat Tuhan. Bahkan para undangan yang hadir dalam pertemuan ibadah Natal yang luar biasa dan diberkati dengan tema Birth of the King Victory, lahirnya Raja kemenangan bagi kita. Haleluya. Boleh dong beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Saya mau pantun dulu supaya kayak yang viral-viral itu. Ya, tuh. Tapi kalau saya ngomong Bapak Ibu di akhirnya tolong jawab cakep. 2 kali ngomong cakep aja, yang ketiga terserah saya ya. Karena namanya pantun yang saya buat sendiri ya, suka-suka saya lah ya. Yang penting ada rasa-rasa pantunnya, iya kan? Haleluya. GBIWC Ibis Budget makin oke. Gembala, pengurus dan jemaatnya seng ada lawan. Kalau mau khotbah ini makin mantap, pinjam dulu 100. Haleluya. Jadi kalau nggak dapat pinjaman 100, khotbah nggak mantap. Haleluya. Saya baru bisik-bisik dengan yang pegang-pegang kertas yang menit-menit itu. Saya khotbah berapa lama? 30 sampai 40. Saya kalau begitu saya 30 saja, ya kan? Karena masih banyak yang harus kita bakar-bakar nih ya. Habis bakar lilin kita bakar babi panggang. Natal harus penuh dengan sukacita, ya setuju katakan amin. Karena 2023 GBIWC dengan tema Allah di pihak kita. Allah yang di pihak kita itu baking sukacita, baking hal-hal yang dahsyat dan ajaib bagi kita. Ya setuju katakan amin. Iya, jadi kalau Allah di pihak kita, kerja kita menangis terus, kerja kita sungut-sungut terus. Selain yang pahing kita dia, karena itu menangis sukacita ya. Kerja kita kemudian hanya ceritakan persoalan kapan mujizat diceritakan. Saya percaya Allah yang di pihak kita adalah Allah yang memberi kemenangan dan kepastian bagi kita. Ya setuju katakan amin. Maka mari kita buka Alkitab kita dengan tema lahirnya Raja Kemenangan, bertolak dari kitab 1 Korintus pasal 15 pada ayatnya yang ke-57 dan ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58 Alkitab berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah. Rasa syukur yang paling dahsyat dan paling besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya setuju katakan amin. Karena rasa syukur kepada apapun di dalam dunia semua hanya sementara. Dia Tuhan yang layak terima rasa syukur kita, yaitu Allah semesta alam yang mengirimkan anaknya ke dalam dunia yang disebut Immanuel, Allah beserta kita, yang namanya Yesus Kristus Tuhan, juru selamat kita satu-satunya. Ya setuju katakan amin. Tidak ada yang lain yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Foto saya setel dulu. Sudah. Nah, hasilnya supaya bagus, ya kan? Saya lihat hasil tidak bagus, kurang mantap. Apa tadi? Yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menciptakan manusia di Taman Eden dengan buatan tangannya sendiri. Ya setuju katakan amin. Amin. Dalam buatan tangannya Allah karuniakan nafasnya. Nafas Allah sendiri yang membuat manusia ini seperti segambar dengan Allah. Alkitab berkata demikian. Diberi kuasa untuk berkuasa atas semua ciptaan yang lain kecuali mereka sendiri. Saling menguasai. Ada hal yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan percayakan pada mereka. Tetapi mereka tidak waspada dan akhirnya dikalahkan oleh tipu daya dan muslihat daripada setan.
Yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setan kapan saja bisa kalahkan kita. Dengan cara bagaimanapun, mau dengan cara baik-baik, mau dengan cara kasar, mau dengan cara sopan, mau dengan cara tidak sopan, mau dia datang dengan malaikat gelap, malaikat terang, dan malaikat-malaikat yang tidak gelap, tidak terang. Pokoknya dengan semua cara dia bisa kalahkan kita. Dan itu dibuktikan manusia buatan tangan Allah sendiri kalah. Dan kekalahan itu menimbulkan persoalan besar. Kekalahan itu menimbulkan kerugian besar. Mereka harus terusir dari kemuliaan Allah. Mereka harus dengan peluh yang begitu sangat banyak menghasilkan makanan untuk bisa hanya sekedar hidup. Keadaan itu juga memaksa manusia mengalami rasa sakit pertama waktu mereka melahirkan. Rasa sakit itu juga dilanjutkan dengan Adam dan Hawa. Mengalami bagaimana ketika Habel dibunuh oleh Kain. Rasa sakit demi rasa sakit itu dialami oleh manusia. Saya cuma mau bilang begini. Ketika kita terusir dari kemuliaan Allah, penderitaan, kesulitan begitu sangat banyak akan datang pada hidup kita. Nah, untuk memutuskan mata rantai ini, untuk memutuskan keadaan yang begitu sangat berat ini, tidak membutuhkan korban yang lain kecuali Yesus yang datang untuk memberi kemenangan kembali bagi kita. Dan hanya Yesus yang mampu untuk bisa menang pada maut. Alkitab berkata bukti 40 hari 40 malam. Dia selesai puasa di padang sono. Lalu kemudian dia diuji. Tapi dia kemudian tetap menang. Amin. Hanya Yesus, Raja yang bisa memberi kemenangan bagi kita. Dan ini bukti bagi kita yang kita rayakan dalam ibadah malam Natal dengan tema lahirnya Raja Kemenangan. Karena itu saudaraku yang kukasihi, yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Tidak mudah untuk berdiri teguh ketika menghadapi persoalan rupa Pak Hengki tadi. Tidak mudah, tidak goyah apabila menghadapi persoalan kayak kesaksian tadi. Rasanya bagi saya mujizat Bapak bisa hidup sampai hari ini. Tetapi itulah yang Tuhan nyatakan. Saya percaya Bapak punya keyakinan dan iman yang kuat. Mungkin juga kita punya persoalan-persoalan lain yang berbeda. Persoalan ekonomi, persoalan bisnis yang berantakan, persoalan keluarga yang berantakan. Istri cari gara-gara terus di rumah. Suami cari ulah terus di rumah. Rumah tangga sepertinya bukan lagi rumah tangga, tetapi rumah main ular tangga. Sudah di atas dia kasih turun lagi, naik lagi, turun lagi, baku bunuh, baku makan. Adakah itu rupa di sini? Ada jemaat atau yang dengar firman ini boleh kayak gitu? Istri yang dinikahinya dimakan juga. Suami yang dinikahinya dimanfaatin juga. Semua saling bunuh, semua saling makan. Mungkinkah kita kuat dengan menghadapi situasi seperti itu? Pak, biar saya pendeta nih, udah bulukan tahun. Kalau dapat istri makan saya terus, lama-lama juga saya kasih tinggal. Makanya setel baik-baik, amin. Karena kita nggak sanggup Kak. Saya ngomong realitas. Mujizatnya istri tidak model kayak demikian. Aduh, kalau kita pergi pulang nyampe rumah istri bacot melulu dari pagi sampai malam Pak. Bu, kasih suami kesempatan berbenah, amin. Dia punya salah ya, tapi biarkan dia berbenah. Yang setuju katakan amin. Pak, biarkan istri juga bisa berbenah Pak. Kalau dapat suami tiap hari tangan naik, kaki naik, mulut naik Pak. Istri rupa mana yang tahan Pak? Setiap hari bukan cuma air mata yang menetes.
Tetapi pujian dan nyanyiannya bukan lagi pujian nyanyian anak Tuhan yang keluar. Hanya dari air mata dan berkata, aku tak sanggup lagi menerima kenyataan dan derita ini. Pulangkan saja aku pada ayah dan ibuku. Dulu kau datang meminang aku dengan segenggam emas. Sekarang emasnya itu tidak ada, genggamnya pun tidak ada. Yang ada hanyalah pukulan. Pulang sudah. Orang tidak tahan, Pak. Tapi persoalannya kalau hari ini kita masih bisa bertahan dalam Tuhan, saya pastikan itu anak Tuhan yang betul. Ya setuju, katakan amin. Menghadapi cerewetnya istri, menghadapi suami yang tidak bertobat. Kalau ibu-ibu masih setia, saya angkat jempol deh. Kalau bapak-bapak masih setia, saya angkat jempol. Ya. Istri saya aja udah sangat banyak berubah. Dulunya saya gendong dia, sekarang dia gendong saya. Saya masih tetap setia. Ya kan? Tetap setia, Pak, Bu. Ya setuju, katakan amin. Orang-orang yang tidak goyah dan tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada. Dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Haleluya. Dalam setiap jerih payamu dengan Tuhan tidak sia-sia. Di malam Natal ini, dengar ini baik. Jerih payah kita dalam mengirim melayani Tuhan tidak sia-sia. Jerih payah kita melayani Tuhan tidak sia-sia. Jerih payahmu memberi bagi Tuhan dalam pekerjaannya, entahkah korban waktumu, korban tenagamu, korban duitmu, itu tidak sia-sia. Ya setuju, katakan amin. Boleh beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Saya percaya Pastor Kem dan istri jerih payah mengembalakan jemaat tidak sia-sia. Haleluya. Biar kepala rambut makin habis, tidak sia-sia. Kepala rambut di kepala makin habis. Rambut di kepala makin habis menandai makin banyak Tuhan tahu dengan kita. Sebab Alkitab berkata, sehelai rambut di kepala jatuh Tuhan tahu. Satu aja Tuhan tahu. Gimana kalau udah nggak ada? Tuhan lebih tahu isi kepala kita daripada kita tahu kepala kita. Udah nggak ada, Pak. Itu dahsyatnya Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Jadi kalau tidak ada rambut di kepala, Pak, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Tuhan tahu kita. Ya setuju, katakan amin. Rambut putih kayak Pastor Kem nggak usah dicet-cet karena Tuhan lagi gendong, ya kan? Sampai masa putih rambut aku gendong. Kalau dicet, itu salah rambut ini. Kasihlah pas babak belur memang. Haleluya. Dan saya percaya setiap jerih payah kita melayani Tuhan dan pekerjaannya tidak sia-sia. Mungkin saudara berkata, tapi persoalan tidak berhenti-berhenti. Ya, tidak ada orang yang tidak punya persoalan dalam hidup ini. Saudara, kita punya persoalan, tapi maju terus. Yang setuju, katakan amin. Ya, haleluya. Apa yang ingin saya bagikan bagi kita? Lahirnya Raja Kemenangan. Raja Kemenangan lahir untuk apa bagi kita? Klik yang pertama. Raja Kemenangan yang datang untuk membuka jalan bagi kita. Yang setuju, katakan amin. Lahirnya Raja Kemenangan untuk buka jalan bagi kita. Ada banyak jalan yang tertutup dalam dunia ini. Ada banyak jalan yang tidak bisa terakses di dalam dunia ini. Ada banyak jalan yang dibuat portal di dalam dunia ini. Ada banyak jalan yang buntu di dunia ini. Ada banyak jalan yang tidak bisa dibuka di dalam dunia ini. Lahirnya Raja Kemenangan bukan cuma membuka portal-portal daripada jalan yang tertutup. Memberi jalan kebenaran di tengah kita ada dalam persimpangan jalan. Tetapi lahirnya Raja Kemenangan membuka jalan baru saat sudah tidak ada jalan bagi kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi saya percaya kesaksian dari Pak Hengki adalah bagian dari Yesus membuka jalan baginya untuk mengalami mujizat. Melalui para tangan dokter sehingga tangan Tuhan memberi pertolongan. Dia membuka jalan saat tidak ada jalan. Gimana ada jalannya? Pasti dia akan tuntun kita. Orang kalau jalan tidak ada jalan, dia tidak tahu dia jalan kemana. Saudara kalau berjalan tanpa tujuan, saudara akan tidak bisa sampai tujuan. Karena saudara tidak mau tahu kemana. Saudara berjalan di padang luas, lalu saudara tidak punya kompas untuk bisa membawa saudara pergi kepada tujuan, saudara akan berputar-putar. Itulah realitas dalam hidup ini.
Tetapi Yesus datang ke dalam dunia, lahir sebagai raja kemenangan. Untuk apa? Untuk buka jalan. Saat dia buka jalan ada pengharapan. Yang setuju katakan amin. Saat dia buka jalan ada kecukupan dari rasa kurang yang kau punya. Saat dia buka jalan ada kelegaan dari semua rasa sakit yang kau alami sampai hari ini. Ada berapa banyak istri yang punya rasa sakit sampai hari ini karena suaminya biarkan dia sendirian dan suaminya tinggalkan dia. Dia rasa-rasa tidak punya lagi kemampuan untuk mendapatkan kelegaan. Lahirnya Raja Kemenangan buat kita malam ini adalah memberi jalan baru bagi kita, jalan keluar bagi kita. Untuk apa? Memberi kelegaan bagi kita. Setiap telinga yang dengar firman malam ini, saya pastikan malam ini malam kelegaan bagimu. Malam ini malam harapan bagi hidupmu. Malam ini malam kecukupan bagi hidup kita. Saya tahu bukan hal yang mudah, kita hadapi banyak benturan dengan apa yang menjadi kekurangan dalam hidup ini. Jangankan urus jemaat, urus gereja ini saja itu membutuhkan energi yang cukup. Saya bersyukur Pastor Kem bersama istri dan para pengurus masih bisa bertahan di sampai Natal ini. Karena Allah yang memberi jalan keluar adalah Allah yang kemudian memberi kecukupan bagi gereja ini. Gereja yang diberi kecukupan akan juga memasuki rumah-rumah tangga jemaat Tuhan. Saya mempercayai berapa banyak kekurangan-kekurangan yang sedang kita doakan dan kita gelisahkan dalam hidup ini. Allah yang membuka jalan itu adalah Allah yang bertanggung jawab untuk memberi rasa cukup bagi kita. Cukup satu istri, amin. Cukup satu suami, amin. Yang satu belum habis, Pak. Biarkan sampai habis. Sampai habis. Sampai maut menjemputnya. Baru mau ganti lagi, terserah. Tapi jangan 2 hari kawin lagi. Rasa-rasanya tidak nyaman banget. Ada yang lagi mikir-mikir, kayaknya ini khotbah pendeta ini perlu ditiru. Enggak juga, enggak. Cukup, amin. Amin. Haleluya. Cukup makan, cukup minum, cukup pakai, cukup rumahnya, cukup transportasinya, semuanya cukup. Haleluya. Kalau belum bisa beli mobil enggak apa-apa. Naik Grab aja. Banyak mobilnya. Ya kan? Hari ini putih, besok coklat, besok merah, besok hitam lagi, besok abu-abu. Banyak mobilnya. Daripada punya kita cuma satu. Itu pun udah bulukan. Raja Kemenangan yang datang untuk membuka jalan adalah dia yang memberi mujizat yang tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Saya tahu apa yang dialami. Saya harus ngomong Pak Hengki. Sorry Pak, tanpa izin kepada Bapak tadi saya video dan saya sudah publis. Tidak apa-apa, nggak mungkin pendeta dimarahin tuh. Ini kan pendeta TikToker juga, biar walaupun belum bisa live. Dia Tuhan yang membuka jalan, memberi mujizat pada waktunya. Jarang-jarang operasi buka kepala 2 hari bisa lumayan bagus, ya kan? Lalu saya baru tahu ya, kalau tempurung kepala dibuka karena pecah pembuluh darah, 2 bulan baru pasang kembali. Jadi kalau kena senggol, kalau kena ibu masih ada Pak? Oh enggak, oh sorry, minta maaf ya Pak. Kebetulan kalau ada orang iseng-iseng aja numpang nonjol, itu bahaya, betul ya? Ya. Saya kira habis operasi itu langsung nempelin Pak. Itu mujizat Pak. Ya kalau sempat kececer kemana-mana, numpang cecer di sini, numpang cecer di sana. Pas Bapak jalan, ini dia bilang ini tidak ada tempurung saya numpang cecer dulu di mana-mana. Kan pas mau pasang udah habis Pak. Iya, mujizat. Pertolongan Tuhan, mujizat tepat pada waktunya. Mujizat tidak pernah terlambat, katakan amin.
Mujizat tidak pernah salah jalan. Mujizat tidak pernah salah sasaran. Pasti pas. Saya percaya malam ini malam mujizat bagi kita. Dia nggak simpang salah jalan. Dia tetap datang ke Ibis Budget Hotel. Lantai berapa ini? 3 di sini. Yang sana-sana mungkin juga. Nah, itu sudah pas. Semua yang dengar firman ini, mujizat pas pada kita hari ini. Sarannya pas, nggak salah jalan. Sempat tertukar jalan, Pak. Itu di pinggir jalan sono, nggak nyampe sini. Tapi dia pas di sini. Haleluya. Boleh dong beri tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Yang kedua, haleluya. Yang kedua, lahirnya raja kemenangan. Raja kemenangan yang gak tega biarkan kita menderita sendirian. Sehingga dia mau datang ketemu dengan kita kembali. Dengan tujuan campur tangan urus-urusan kita. Sorry, saya boleh maju ya? Tidak apa-apa ya? Dengar ini baik. Bukan bapak ibu yang ketemu Tuhan. Tuhan yang datang ketemu kita. Kalau ada orang salah dengan kita, kita berharap orang yang salah itu datang ketemu kita. Jangankan orang lain. Istri kita saja, suami kita, anak kita salah dengan kita. Kalau bukan dia yang datang, rasa-rasanya, rasa-rasanya ada kegelisahan tersendiri. Loh, yang bikin masalah, yang bikin huru-hara, yang bikin kacau, yang bikin onar, yang bikin semua berantakan apa yang menjadi rencana besar Tuhan. Itu manusia. Tapi waktu kita salah, dia tidak tunggu kita datang. Dia datang. Dia datang. Dia enggak biarin kita menderita sendirian. Inilah raja kemenangan yang lahir bagi kita. Dengar. Bisakah Tuhan tidak harus lahir dalam dunia ini? Bisakah misi keselamatan itu hanya dikerjakan di kayu salib? Dengan mati di salib selesai, boleh nggak keselamatan itu terjadi? Boleh. Karena dia harus datang mati di salib. Mati di salib berapa lama? Alkitab berkata dia dinaikin ke atas salib jam 12. Kemudian beberapa jam setelah itu, kemudian jam 12 terjadi gempa gulita dan sebagainya. Jam 3 dia mati. Hanya butuh waktu jam. Betul? Dikuburin cuma butuh waktu 3 hari bang. Urusan keselamatan urgennya di situ. Tetapi kenapa Tuhan harus habiskan waktunya? Allah Bapa habiskan waktu perjumpaan dengan anaknya 33 tahun bos. Yesus sebagai anak yang lahir sebagai raja kemenangan harus menghabiskan puluhan tahun. Kayak kurang kerajaan aja. Karena dia tahu. Agenda keselamatan begitu penting. Dia harus bayar harga. Pertanyaannya apa? Kenapa kita hanya beberapa waktu di Tuhan dengan urusan Tuhan? Kita kok begitu risih sih? Kita kok begitu gak nyaman? Begitu gak asik? Begitu gak enjoy? Begitu rasa rugi? Kalau mau hitung-hitungan Pak. Loh. Sisa waktu Yesus itu banyak habis. Kayak gak ada ininya. Tapi dia gak rasa rugi dari waktu yang dia buang. Kita banyakkan rasa rugi loh. Hanya datang untuk urus Tuhan punya urusan. Saya hanya ingin bilang begini. Untuk itulah dia datang ketemu kita. Nah kalau dia mau datang ketemu kita Pak. Kita siapa Pak? Kita bukan bos.
Bisa bayangkan tiba-tiba presiden bilang begini, amankan GBI WC Ibis Budget, saya mau ketemu dengan pendetanya. Siapa Pastor Kem? Ya kan? Siapa saya? Jangankan dia mau ke kita, kita mau ke dia aja prosedurnya panjang Pak. Tapi untuk ketemu saudara, dia tanpa syarat. Dia tidak mungkin mobil mewah, penginapan mewah. Dia harus lahir di kandang. Hanya apa? Untuk ketemu kita. Kita kalau mau ketemu orang Pak, habis waktu di mall, ngopinya enak, dingin. Ah ini kandang Pak, semua serba nggak nyaman. Baunya ada, kemudian kalau panas ya panas, dingin ya dingin. Nggak ada yang enak di kandang. Tapi untuk ketemu kita lah dia lakukan itu. Ya setuju, katakan amin. Saat dia ketemu kita, segalanya akan berubah. Yang setuju katakan amin. Yang rusak akan diperbaiki, yang lemah akan kuat, yang berbeban berat akan menjadi kuat, yang kemudian sedang berada dalam rasa kosong, engkau diisi dengan pengharapan, engkau diisi dengan rasa puas. Yang merosot hidupnya akan mengalami peningkatan. Yang tubuh yang panah ini akan dimuliakan. Engkau yang merasa hidup enggak ada guna, enggak ada arti, dikecewakan. Engkau yang rasa bahwa engkau sudah tidak dibutuhkan lagi, engkau tidak dianggap orang. Hari ini malam Natal mengerjakan perkara besar bagimu. Engkau akan menjadi orang yang dipulihkan Tuhan. Dia bawa kembali kita saat kita tertawan, dan dia pulihkan kita. Dia bawa kembali kita yang hilang kepada jalan-jalan kebenarannya. Malam mujizat bagi kita semua saat dia mau ketemu dengan kita. Pak, betapa dahsyatnya Allah yang hebat itu. Di malam Natal ini dia mau ketemu dengan kita. Saat dia ketemu dengan para gembala di padang Efrata, dia berkata, jangan takut, telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Malam ini dia yang ketemu dengan kita melalui raja kemenangan yang lahir bagi kita. Rohnya berkata, jangan takut. Masalah boleh ada, penyakit ada, persoalan ada, masa sulit ada, tetapi ada aku yang beserta dengan engkau. Haleluya. Jadi tahun depan tema apa? Sudah ada. Mau launching tanggal 31. Ya. Kalau Pastor Kem, kalau Tuhan taruh di hati temanya, pasti mantap. Kalau sudah ada tema, saya pastikan gereja jalan terus. Amin. Bayangkan kalau ada tema hanya pampang, gereja nggak jalan. Makanya saya tanya tema, saya nggak usah tanya gereja masih jalan nggak. Ya cukup tanya tema aja. Itu memberi keyakinan kepadaku, double C masih ada sebagaimana ada. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia berkorban bagi kita dengan total dan maksimal. Haleluya. Dia nggak hitung-hitungan dengan kita. Saya mintalah jemaat, mari kita saling bersama-sama. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dilayani, Bapak Ibu yang didoakan, mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya, kadang kalau saya beberapa hari yang lalu, kan tinggal satu poin toh, jadi nanti saya kesaksian sedikit dulu. Beberapa hari yang lalu ada teman pendeta antar papanya yang umur 78 tahun, kurang lebih 72 tahun, untuk DSA di Gatot Subroto. Dan anugerah Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Dan saya bincang-bincang dan agak sedikit lucu sih saya sebenarnya. Saya udah jadi gembala 20 tahun kurang lebih. Tapi gak pernah saya, gimana ya, saya dengan jemaat itu biasa saja dalam konteks kalau mereka mau menikah. Ya udah lu punya duit ya, mau kasih gereja ya, mau tidak juga ya, mau kasih pendeta ya mujizat. Ada juga yang sampai sudah punya anak banyak, yang ke pendetanya juga nggak dikasih-kasih juga ya kan. Itu udah hal-hal biasa yang kita udah terlalu biasa. Tapi teman pendeta ini ya sedikit menggelitik saya dan mengusik, bilang begini sama saya. Saya sekarang mau bikin jemaat berpikir ulang. Apa maksudnya? Coba bayangkan kalau ini, sorry ya saya harus ngomong apa adanya. Jemaat tuh kalau bikin pesta kawin,
Sewa restoran berapa duit? Sewa makanan berapa duit? Ya kan? Sewa IO berapa duit? IO kan? Ada IO juga kan? Ya kan? Sewa MC berapa duit? Kan sewa yang menyanyi, untung ada yang menyanyi nanti. Yang artis. Oh iya. Sewa artis puluhan juta. Nah kasih pendetanya berapa coba? Mujizat kalau 2-3 juta. Padahal yang bawa berkat pendeta itu, yang doain itu. Kalau pendeta tidak doain, nggak akan turun Pak, keluar itu kau punya surat itu. Bukan yang menyanyi, bukan yang MC aja dibayar mahal. Saya pikir-pikir iya juga ya. Cuma kalau saya buat di gereja jemaat habis. Jemaat bilang Pak Pendeta mata duitan. Loh, mata duitan gimana? Yang mata duitan itu yang kalian bayar mahal dong, ya kan? Masa pendetanya bayar segitu aja bilang mata duitan, kasih MC-nya, kasih penyanyinya puluhan juta. Kadang juga nggak nyaman dengan jemaat. Tapi ya saya ngomong apa adanya deh. Maksud saya begini, beri yang terbaik bagi gereja ini, amin. Kok malam Natal singgung duit? Ya nggak apa-apa juga, ya kan? Saya cuma mau bicara sesuatu yang real Pak. Dia datang berkorban hanya mau ketemu kita. Dia nggak perhitungan apa-apa Pak. Yesus mau ketemu kita nggak berhitung Pak. Nggak bikin kalkulasi hitung untung ruginya berapa. Dia lakukan itu dengan tulus. Saya berdoa untuk Tuhan dan pekerjaannya. Kita lakukan dengan tulus. Yang setuju katakan amin. Biarkan gereja ini tetap berjalan untuk menjangkau banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pak, saya kasih tahu, nggak mudah jadi gembala. Percaya dengan saya, nggak mudah jadi gembala. Persoalan Bapak Ibu yang didoakan tiap hari, masalah jemaat yang didoakan tiap hari. Bukan berarti gembala nggak punya persoalan. Ya kita juga punya persoalan Pak. Persoalannya banyak. Ya, saya percaya Pastor Kem tetap kuat. Setuju? Ya biar sudah putih rambut, tidak masalah, tetap kuat. Saya berharap jangan sampai kumis juga ikut putih. Kalau sempat kumis juga putih semua, saya akan berpikir bebanmu terlalu berat. Haleluya. Ya, yang ketiga yang terakhir, lepas, tenang, semua selesai bos. Ya, saya udah bilang mohon maaf ya selesai bakar lilin saya pulang karena kan ini malam Natal semua toh. Jadi kalau ada makan-makan tolong siapkan makanan saya. Ya kan malam Natal masa tidak ada makan-makan. Ya kalau pembina ngomong kan apa adanya, amin. Ya enggak, kita nggak boleh ngomong putar-putar ya kan. Putar-putar juga ujungnya itu juga. Haleluya. Baik, yang ketiga yang terakhir, lahirnya Raja Kemenangan. Raja Kemenangan yang memberi kepastian keselamatan. Ya setuju katakan amin. Hanya satu raja yang memberi kepastian mujizat, kepastian kemenangan dan kepastian keselamatan. Yesus Kristus Tuhan. Karena tidak ada lagi raja yang lain yang memberi kepastian. Jangankan memberi kepastian keselamatan, dia tidak pernah berumur panjang dalam dunia ini. Gak ada raja yang kemudian memberi kepastian keselamatan. Cuma Tuhan. Jadi kalau kita hari ini ada di sini, saya percaya Raja Kemenangan yang lahir bagi kita itu menjamin keselamatan kita. Dia yang menjamin keselamatan kita adalah ya dan amin. Memberi kepastian itu. So, kalau kita susah di dunia ini, ya tidak apa-apa. Nanti di sorga senang selamanya. Amin. Kalau kita baru diomongin orang di dunia ini, ya biarin aja Pak. Mati dan hidup kita bukan ditentukan omongan orang. Saya selalu bilang, jangankan orang omongin kita. Kita tidur bangun dengan istri, istri juga omongin kita. Suami juga omongin kita. Iya kan?
Iya, coba kalau gembala-gembala kumpul. Jangankan gembala lain, saya dan tim pastoral yang bermitra, Pastor Kem, Pastor Nano, Pastor Yuri, Pastor Andre. Ya, kalau kami ngumpul-ngumpul nih, percayalah istri-istri kami juga yang kami ceritain. Pulang coba tanya. Iya, saya pastikan juga kalau ibu-ibu di mana lagi ngumpul nih, bukan cuma mau cabut rambut, cari kutu ya. Tapi juga ngomongin suami. Tahu nggak suami gua? Tahu nggak suami? Baik yang betul dan yang tidak betulnya diomongin semua. Kita tidak hidup dari omongan orang, Pak. Orang mau ngomong apa terserah. Mau jelek, mau bagus. Memangnya kita peduli amat. Amat aja nggak peduli-peduli dengan kita. Kita jalan terus. Amin. Sampai keselamatan datang buat kita. Dia Tuhan yang ya di atas semuanya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari koreksi diri dan mulai berbenah. Jangan benci orang seumur hidup sampai mati. Karena orang itu omongin kita. Karena orang itu kasarin kita. Karena orang itu kecewakan kita. Karena orang itu tipu kita. Sehingga tadinya bisnis kita besar jadi kecil. Tadinya kita bos, sekarang anak buah. Sudah anak buah ditipu lagi jadi anak bukan buah. Habis, Pak. Jangan kecewa dan jangan balas simpan sakit hati sampai kau masuk di lubang kubur. Jangan. Kau usah pusing. Mari berbenah diri. Beri pengampunan. Kau lihat mujizat yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Saya percaya dalam perkenanan Tuhan mujizat selalu ada. Dalam kita berbenah diri mujizat selalu ada. Mau berubah dalam maunya Tuhan. Dan tidak hidup dalam penderian dan keyakinan yang salah. Saya percaya mimbar ini menyampaikan keyakinan yang benar tentang keselamatan dalam Yesus. Mari percayalah ada jalan kebenaran yang hendak Tuhan ceritakan bagi kita dan nyatakan bagi kita. Dia kepastian keselamatan. Jadi Raja Kemenangan itu lahir untuk buka jalan buat kita. Dia tidak biarkan kita menderita sendirian. Dia mau ketemu dengan kita. Waktu dia ketemu semuanya akan menjadi baik. Yang ribet terurai. Dan Raja Kemenangan itu memberi kita kepastian keselamatan. Saya baca ayat terakhir dari kitab Roma pasal 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Gak ada. Tidak ada yang saya lihat telanjang di sini. Bajunya baru, roknya baru, sepatunya bagus. Seperti sepatu yang saya pakai, bagus punya, baru. Iya kan? Semua pakai dandanan yang bagus. Sedangkan yang telanjang aja tidak bisa memisahkannya dari kasih Kristus. Apalagi yang sedang berdandan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan lebih dari orang-orang yang menang. Kita ini bukan sekedar pemenang, Pak, tapi lebih daripada orang-orang menang. Karena Raja Kemenangan lahir buat kita malam ini. Jangan cengeng, Pak. Jangan kecewa sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit cengeng, sedikit-sedikit marah, ya. Sedikit-sedikit merasa Tuhan tidak adil, sedikit-sedikit tidak mau ke gereja, sedikit-sedikit sedikit-sedikit lama-lama banyak, Pak. Yang tadi sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit lama-lama numpuk cerai, Pak. Numpuk udah nggak bisa tahan, Pak. Yang sedikit udah banyak, Pak. Jadi deh. Jangan mau sedikit-sedikit, amin. Banyak aja sekalian. Tapi dalam kesemuanya kita akan menjadi lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Siapa yang mengasihi kita? Raja Kemenangan yang lahir bagi kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dulu atau bakar lilin dulu?
Doa dulu lah, ya kan habis khotbah kan doa dulu. Sama-sama berkenan. Kita ketawa-ketawa Pak, ini malam Natal Pak, ya kan. Jangan tegang-tegang Pak, makan nanti nggak enak Pak, ya kan. Sakit perut semua, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya percaya di malam Natal ini, malam Tuhan menyatakan mujizatnya bagi hidup kita.